Shalom jemaat Tuhan terkasih, senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama untuk kita mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Salam sukacita dari saya Setiawan Budiana dari kota Surabaya bersama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada hari ini. Saya rindu kita bersama melalui kesempatan ini, kita bisa bersama-sama menikmati kasih Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita akan membaca sebuah ayat dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Rasul Paulus berkata demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sebelum saya akan menguraikannya, kita akan bersama berdoa. Bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami bisa beribadah bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun tempat mereka berada. Hati kami rindu bukan hanya untuk membaca tetapi merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui hamba Tuhan. Biarlah melalui pelayanan Smart People ini banyak orang dikuatkan dan juga dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan untuk semua yang dilakukan melalui tayangan ini. Tuhan memberkati baik tim multimedia yang ada dan sarana-sarana yang lain. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, katakan amin. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema khotbah yang saya berikan kepada kita adalah kasih Tuhan di tengah kerapuhan. Kasih Tuhan di tengah kerapuhan. Perkenankan saya membacakan sekali lagi ayat ini, tetapi dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan diulang dikatakan demikian, tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah. Dengan demikian, nyatalah bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah dan bukan pada kami. Saudaraku yang kekasih, satu kali saya melayani seorang jemaat. Dia punya 5 anak, semuanya laki-laki. Orang menyebutnya anaknya Pendowo Limo atau Pandawa 5. Saudara, ketika salah satu anaknya yang terkecil mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat kejadian, saudaraku, muncul di dalam benaknya sebagai anak Tuhan suatu kekhawatiran. Kalau satu anak di antara 5 Pendowo ini katanya ada yang dipanggil Tuhan, nanti akan menjadi beruntun. Peristiwa atau musibah bahkan bisa kematian. Saudara, sesuatu yang sungguh sangat menyedihkan. Sampai ketika saya jumpai, saudara, orang itu sudah berhari-hari tiap saat dianya isi dengan air mata. Dia menangis terus. Saudaraku, ketika saya melihat, saya berjumpa dan ketika saya mau berdoa, saudara, saya perhatikan, memang hidup ini sebuah misteri yang seringkali diisi dengan sebuah kerapuhan. Apa ada orang yang bisa menduga hari ini? Saudaraku, kita semua punya pergumulan yang berbeda. Ketika seorang ibu yang single parent ini ditinggal oleh satu anaknya yang paling ganteng,
seorang yang paling pinter, paling sayang sama mamahnya, saudaraku, mengalami peristiwa. Saudara, sebagai orang beriman, ujian itu begitu berat buat dia. Dan sampai dia berkata, apa ada Tuhan? Kenapa Tuhan panggil dia? Dia berpikir, dia bergumul, dia mengalami satu tekanan yang berat. Saudaraku, satu kata yang seringkali dialami sebagai anak-anak Tuhan. Rapuh. Ketika semuanya baik-baik saja, ketika semuanya dalam kondisi yang lancar, saudara, kita mungkin berkata, oh puji Tuhan. Tapi bisakah kita berkata puji Tuhan di saat kita mengalami kerapuhan? Karena tekanan hidup atau pergumulan atau sesuatu yang berat. Ada penyakit di dalam tubuh kita yang sulit tersembuhkan. Ada masalah rumah tangga kita yang begitu berat, yang tidak ada jalan keluarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menggambarkan dirinya itu sebagai bejana tanah liat. Kalau kita lihat di dalam ayat kita, ayat yang ke-7, dari firman Tuhan yang sudah dibacakan dari 2 Korintus pasal 4 tadi, saudara. Bejana tanah liat itu rapuh dan mudah pecah. Saudaraku, seorang pendidik Kristen dari Amerika, kita kenal sebagai Harold Martin. Saudaraku, dia pernah mengutip sebuah kalimat begini. Hidup manusia tidak seperti pohon besar, tetapi hanya seperti sepotong rumput yang halus. Saya ulang sekali lagi, hidup manusia tidak seperti pohon besar, tetapi seperti sepotong rumput yang halus. Saudaraku, kita mungkin membanggakan kebugaran tubuh kita yang baik, tenaga kita yang kuat, dan umur panjang yang sehat. Tetapi tubuh kita yang aktif dan energik ini suatu hari nanti juga akan terbaring dingin dan diam. Kekuatan suara dan pesona ragawi kita akan hilang selamanya. Saudaraku, gambaran yang dikatakan manusia akan layu seperti rumput, tetapi Tuhan tidak. Dia tetap sama dari zaman ke zaman. Saudaraku, peristiwa COVID di sekitar tahun 2019 yang lalu, itu mengingatkan kita betapa rapuhnya diri kita. Ada orang kaya banyak harta, saudara. Ketika terserang virus ini, corona ini, saudaraku, uang tidak bisa menjamin dia. Dia pun kalau mau bayar rumah sakit berapapun dia bisa. Dia bisa bayar dokter, beli obat. Semahal apapun dia bisa bayar. Tapi akhir daripada perjalanan hidupnya tetap rapuh dan akhirnya mati. Harta yang ada tidak bisa membeli kesehatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajar untuk mengingat. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Jangan merasa diri kita superior. Kita bisa tanpa Tuhan. Manusia akan layu seperti rumput, tetapi Tuhan tidak. Kita ini fana. Hanya Tuhan yang kekal. Dari masa ke masa, saudaraku, selalu diingatkan bahwa hanya Tuhan yang abadi. Kita ini fana. Allah yang kita sembah merengkuh kita dalam dekapannya. Allah tahu bahwa kita adalah ciptaan yang rapuh. Saudara, pernah tidak kita mengalami
Satu kali beban datang bertubi-tubi, masalah berat dialami, tidak ada solusi. Orang satu persatu pergi meninggalkan kita, bahkan makin memperberat masalah kita dengan gosip-gosip yang ada. Saudaraku, pernahkah kita mengalami keadaan yang begitu rapuh? Dan kita merasa, saudaraku, mengapa saya harus menanggung semua ini? Saudaraku, kefanaan kita bisa dilihat dari tubuh kita ini. Yang makin usia bukan makin kuat, tetapi makin melemah. Apa yang sekarang ini kuat di dalam diri kita selain daripada kekuatan Tuhan? Kasih Tuhan itu yang sejati, yang tidak pernah berubah dari dalam diri kita. Saudaraku, belajar dari pengalaman Paulus, janganlah kita memandang rendah sesuatu yang rapuh dan tidak berharga. Jangan merasa berkecil hati, saudaraku. Kita sering menganggap diri tidak berharga di hadapan manusia. Tetapi yakinlah bahwa dalam kerapuhan, ini kalimat yang penting untuk saya dan saudara, Tuhan tetap melihat kita berharga di matanya. Hari ini banyak orang putus asa, saudaraku, melihat kondisinya. Satu persatu orang tinggalkan dirinya. Saudaraku, rasanya mau hanya menangis dan menjerit, histeris, saudaraku. Itu pun kita merasa belum selesai masalah. Kenapa? Karena kita butuh kekuatan. Kita butuh kasih Tuhan di tengah kehidupan kita. Saudara, saat-saat tertentu kita mungkin berkata begini, untuk berdoa di tengah kerapuhan kita, kita pun sudah tidak bisa berbicara lagi. Tidak bisa berkata-kata lagi kepada Tuhan. Kita hanya menangis dan menangis dan menangis. Apakah kita pernah juga berpikir demikian? Saat itu kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana saat aku rapuh seperti ini? Saat aku lemah seperti ini? Bahkan permisi, saudaraku, ketika satu kali ada orang sakit, hamba Tuhan, dia komplikasi, dan di tengah kondisinya dia berkata, apakah sebenarnya Tuhan itu ada? Di mana dia sekarang? Saudara, ketika kalimat itu disampaikan, saya tidak langsung berespon. Saya mengerti dia sedang mengalami sesuatu yang berat di tengah kerapuhannya. Hamba Tuhan, biasa menghibur orang, biasa menguatkan orang, melayani orang, menasihati orang. Tapi di tengah komplikasi penyakit dia bisa bertanya, apakah masih ada Tuhan? Di mana Tuhan? Saudaraku, saya katakan, memang sesuatu yang sangat berat. Saya tetap berada di sampingnya. Saya tidak banyak berbicara karena itu otoritas Roh Kudus yang akan menunjukkan kepadanya. Di mana Tuhan? Di tengah penderitaannya. Ketika dia mengalami komplikasi penyakit, ketika dia mengalami keputusasaan, saudaraku, di saat seperti itulah kalimat itu ternyata membuat dia, saudaraku, dalam keterbukaan ada pemulihan. Kita jangan malu, saudaraku. Kita seringkali menutupi kekuatan kita. Ketika kita sakit, saudaraku, ketika kita lemah, saudaraku, kita seringkali takut dan malu berkata tentang siapa Tuhan di tengah kondisi kita yang rapuh ini. Tapi kalimat-kalimat demikian terbuka bagi Tuhan. Tuhan mau nyatakan kuasanya, Tuhan mau tunjukkan siapa dirinya kepada mereka dan kita yang rapuh ini. Kasih Tuhan itu makin nyata di tengah kelemahan kita, di tengah kerapuhan kita. Saudaraku, tidak perlu malu dan takut untuk berkata,
apakah masih ada Tuhan? Di mana Tuhan? Rasul Paulus memberikan kepada kita sebuah kalimat yang luar biasa. Kalimat-kalimat ini mau mengajarkan ketika kita merasa diri kita lelah, letih, lemah, tidak berdaya, disitulah kasih Tuhan itu nyata, sungguh dialami. Saya suka lagu lama kita, saudaraku, yang sekarang jarang dinyanyikan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mau nyanyi bersama dengan kami ya? Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Kehadiran Tuhan itu nyata. Saudaraku, kalau kalimat ini boleh lebih tajam, mau saya katakan dengan kalimat. Jangan cuma merasakan, tetapi katakan, ku alami kasih-Mu Tuhan. Ku alami kuasa-Mu Tuhan. Merasakan itu relatif, saudaraku. Sepertinya hanya sebuah emosi. Tetapi ketika ku alami, ini sebuah pengalaman. Ini kenyataan. Orang itu saya bersyukur. Hamba Tuhan ini sebelum akhirnya dipanggil Tuhan, dia kembali kepada pengakuan iman yang kokoh. Dia kuat, dia pandang lagi. Dia belajar daripada teologi Ayub. Di tengah penderitaan, kata kalimat muncul hal-hal yang menunjukkan kerapuhannya. Tetapi kasih Tuhan tidak berubah. Dia akhiri dengan sebuah kemenangan iman. Tuhan melihat penderitaannya. Tuhan hadir di tengah kerapuhan imannya, kerapuhan mentalnya, dan juga di saat penderitaan itu, dia tetap terpandang di mata Tuhan sebagai hambanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini punya Bapa yang begitu sayang dengan kita. Saya mau kutip dari Mazmur nomor yang ke-103 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 103 ayat 13 sampai ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat yang ke-14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, ayat yang 16, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudaraku, kepada manusia yang rapuh inilah Tuhan mempercayakan harta berharga yang adalah berita Injil. Perhatikan saudaraku, di tengah kondisi kita yang lelah, yang lemah, yang rapuh ini secara fisik, yang lemah, seperti dikatakan saudaraku dalam penciptaan kita ini, diciptakan dari debu, dari tanah. Kalau bahasa Jawanya tanah itu lemah, saudaraku. Betul-betul lemah, tanah. Bejana tanah liat, kata Paulus dalam penggambaran dirinya. Tetapi di tengah kondisi fisik maupun juga kehidupan kita yang rapuh, yang lemah ini, Tuhan mempercayakan kepada kita apa? Harta yang berharga. Dalam diri kita dia taruh berita
Injil. Kabar baik itu, kasih Tuhan itu harus dinyatakan di tengah kerapuan kita. Tubuh yang lemah, di dalamnya tersimpan berita Injil. Tuhan juga mempercayakan, saudaraku, sesuatu yang berharga kepada kita. Apa yang dipercayakan kepada tubuh yang lemah ini? Kita bisa ambil contoh, saudaraku, keluarga. Tuhan percayakan saya dengan satu istri, 2 anak, 2 menantu, 1 cucu. Ini orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Sebuah jemaat Tuhan yang saya gembalakan di Surabaya. Saudaraku, saya berpikir, saudaraku, Tuhan berikan saya pelayanan kepada saudara, pekerjaan dan pelayanan. Kita dipercayakan juga nafas hidup yang ada di dalam diri kita, yang harus kita nikmati, kita kelola. Jangan pernah, saudaraku, terpuruk di tengah kerapuhan diri kita dan berkata penuh dengan penyesalan. Saudara, orang yang pesimis, orang yang selalu negatif thinking, saudaraku, orang seperti ini tidak pernah bisa menikmati hidup dan menikmati dengan hal-hal yang berguna, memaknai hidup. Dia isi hari-hari, saudaraku, tetap terus dengan sebuah ratapan. Kenapa aku diciptakan? Kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa pekerjaanku seperti ini? Kenapa gerejaku seperti ini? Gereja Tuhan ini seperti ini? Saudaraku, kenapa fisikku seperti ini? Banyak lagi, saudaraku. Tetapi ingat, kasih Tuhan itu membuat kita hari ini melihat, memandang, saudaraku, menikmati kasihnya yang luar biasa. Apa yang ada dalam diri kita kalau kita benar-benar syukuri, kita bisa nikmati, kita bisa isi, saudaraku, dengan hal-hal yang berguna. Saudara, kita belajar untuk bangkit dari rasa rendah diri dan memulai karya sekecil apapun, karena melalui kerapuan kita, Tuhan bisa berkarya untuk banyak orang. Saudara, mau dipakai Tuhan. Hari ini bangkit, saudara. Kalau kita isinya cuma meratapi, kita berarti tidak pernah mengenal kasih Tuhan di tengah kerapuan kita. Saya bukan orang sempurna. Saya bukan orang yang bebas dari masalah. Yang namanya tidak bisa tidur, yang namanya tekanan hidup, sekalipun hamba Tuhan seperti Ayub, seperti Paulus, saudaraku, mengalami semua itu. Tapi selalu yang saya ingat adalah apa? Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat Tuhan. Saudaraku, ketika kita tidak memandang kepada Tuhan sebagai yang terutama, kita akan kecewa. Tetapi tatkala diri kita mau mengarahkan diri, memang sulit. Tetapi mari datang ke Tuhan. Ketika kita dengar kisah Elia, saudaraku, dia melayani pekerjaan Tuhan. 450 nabi Baal dia kalahkan. Kan sebuah prestasi yang spektakuler. Saudaraku, namun apa kata Isabel? Ketika mendengar semua berita itu sebagai istri raja, dia berkata, ingin kematian daripada Elia. Dan saudara tahu, ketika raja berkata, pokoknya besok kamu akan dibuat sama seperti mereka. Elia ketakutan. Elia hamba Tuhan, kenapa takut? Dia lari. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, dia lari ke gunung Allah yang namanya Horeb. Ini keputusan yang tepat. Saudara lari kepada siapa?
Seringkali yang terutama yang kita cari itu manusia. Orang kuat, yang pinter, orang yang kaya, yang punya banyak harta, orang yang punya jiwa suka menolong, ini yang utama, saudara. Saya katakan tidak salah ingat mereka. Tetapi saudara yakin bahwa saudara diterima? Belum tentu, saudara. Bahkan tidak jarang kalau kita sedang jatuh di dalam masalah ekonomi, kita terjerat hutang di mana-mana, kita butuh bantuan orang untuk hidup, saudaraku. Kita ingat dia hamba Tuhan, atau kita ingat dia aktivis, dia kaya. Saudara belum datang ke dia, baru tanya nomornya aja, saudaraku, mungkin orang dengar, ada yang memberitahukan kepadanya kalau si orang ini dicari sama seseorang yang sedang jatuh ini, saudaraku. Dengar begitu dia sudah pasti akan menghindar. Jangan dikasih nomor WA saya. Atau ketika kita hubungi dia, saudaraku, dia bisa menghindar. Waduh, maaf, bla bla bla. Saudara, banyak peristiwa begitu. Kita sudah jatuh, kita dalam kesulitan, terpuruk. Saudaraku, ingat, ada pribadi yang tidak pernah menutup diri, yang selalu membuka hatinya, membuka dirinya, bahkan memberikan jaminan di dalam kasihnya kepada kita. Saudara, jangan putus asa. Masih ada Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan di hatiku, Tuhan di hatimu. Tuhan nyata, alami kasihnya. Tidak ada yang mustahil. Pertolongan Tuhan pasti nyata. Bangkit, saudaraku. Seorang istri dari jemaat, ketika suaminya tergoda oleh perempuan lain, yang jauh lebih muda, saudaraku, dia mengalami gelisah. Rapuh, saudara. Dia cantik sebetulnya, tetapi dia merasa dirinya tidak berharga. Suaminya lebih tertarik kepada wanita lain. Saudara, apa yang terjadi? Hampir berapa menit sekali memang saya buka diri, telepon saya. Kalau kamu susah, telepon saya. Kalau kamu sedang penat, telepon saya. Suaminya pergi, dia tahu janjian dari berangkat dari kotanya, kemudian yang perempuan berangkat dari kotanya ketemu di tempat tertentu. Kerja, pergi juga keluar dari kantor, dia tahu semua. Saudara, manusia mana ketika punya suami yang dicintai, mengkhianati dirinya, dan bisa bersyukur? Sulit, saudaraku, saya tahu. Rapuh. Dia berkata, aku tidak bisa berdoa. Coba dia main-main dengan kekuatan kasih yang lain, saudaraku. Dia kepingin rumahnya itu dibersihkan, mungkinan ada kuasa gelap, ada roh jahat yang mengganggu saudaraku suaminya. Saya katakan itu bukan cara Tuhan. Lari ke gunung Allah. Cari Tuhan. Saudara, puji Tuhan dia nurut. Saya bilang tunggu kuasa Tuhan, nanti ada mujizat, nanti ada kuasanya dinyatakan. Saudara, saya belajar. Suaminya dipanggil, saudaraku, mengulang lagi. Dibimbing, ditegur, mengulang lagi, saudara. Istrinya terus bingung, terpancing emosinya, bertengkar. Bahkan suaminya dilempar batu, saudara. Dipikir supaya bertobat. Karena dilempar batu, kemudian luka di bagian atas kepala, mata atas ini, saudaraku, di atas matanya, malah kesempatan dia lebih pergi lagi. Saya tahu, saudaraku, di tengah kekecewaan dia ambil keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kembali ketika saya berkata kepadanya, cari kekuatan Tuhan. Mari kita buktikan. Saya berdoa, saudaraku, dan saya ajarkan kepada istri-istri yang suaminya sedang meninggalkan dirimu, atau ada sesuatu yang seperti ini, saudaraku. Kalau sudah tidak kekuatan kita, berarti kekuatan Tuhan. Saudara, jangan rapuh.
terus terpuruk, tapi rapuh, kemudian jadi kuat. Saudaraku, saya berdoa dengan dia, dan saya katakan dalam doa saya begini, Tuhan, bagian kami sudah kami kerjakan, sekarang Tuhan yang melakukan bagian Tuhan. Saudara, yang terjadi adalah apa? Makin nekat, saudaraku. Tetapi dari itu, saya jadi tahu, ini cara Tuhan untuk membuka. Suaminya itu ternyata memang tergoda, dan si penggoda itu luar biasa. Dalam perjalanan sengaja, saudaraku, ketika ditelepon itu, handphone pasti tidak mungkin kan suaminya itu sambil nyetir, saudaraku ya. Tapi waktu ditelepon itu, istrinya itu bisa dengar, saudaraku. Bisa jadi memang sang suami sengaja menunjukkan, tapi saya percaya dia ngelak terus, dia bilang tidak. Meskipun kita tahu masih suara si perempuan itu, saudaraku, dengan seperti romantis, makin membuat dia sakit. Dia telepon lagi kepada saya dan saya berkata, kita doa yang sama, kita doakan. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, tidak ada dosa yang membawa kebahagiaan, tetapi dosa membawa kehancuran, bahkan kebinasaan. Sang suami, saudaraku, memang tidak sampai mati. Tetapi ketika Tuhan izinkan, istri ini mengalami penderitaan. Saudara, di tengah kondisi demikian Tuhan berkarya, memulihkan rumah tangganya. Memang harus lewat penyakit di dalam tubuh suami. Istri tidak mengendaki kematian. Tetapi di saat sakit itu, perempuan itu tidak ada di sampingnya. Dia yang ada di sisinya. Dan saat itu sekali lagi, saudara, pemulihan bisa terjadi dengan berbagai cara. Cara-cara yang dipakai Tuhan kadang tidak bisa kita terima. Tetapi ketika Tuhan sayang kepada anaknya, Tuhan yang menyayangi itu, jangan digambarkan mesti Tuhan yang dengan hal-hal yang bisa mentoleransi segala dosa kita. Memang, saudaraku, dosaku dan dosamu diampuni. Tetapi tetap akibat daripada apa yang kita perbuat menjadi bagian tanggung jawab kita. Saudaraku, kekasih, dari situlah suami ini, saudara, di tengah kondisi ada sesuatu di dalam ginjal dia yang tidak pernah terpikirkan. Sekarang di atas tempat tidur, dia hanya bisa lihat ke atas. Dari atas itulah, saudaraku, kekuatan dan kuasa kasih Tuhan dinyatakan. Saudara kekasih, sekali lagi, apa yang kita tampilkan bukan lagi kelemahan kita, melainkan kekuatan Tuhan. Dan kita berharga baginya. Dan mampu berkarya untuk kemuliaan namanya. Akhirnya dia bisa berkata, puji Tuhan. Dia bersyukur, saudaraku. Kenapa? Karena dari peristiwa ini, saudaraku, suaminya bertobat. Dia mengakui segala kesalahannya. Meskipun mengapa, pertanyaan saya, harus lewat rumah sakit begitu. Saudara, ketika saya mengajar di lembaga pemasyarakatan, setiap hari Jumat berkhotbah, khususnya yang wanita, ketika saya masih pelayanan di kota Semarang, saudaraku, saya lihat ya banyak pertobatan terjadi. Tetapi Tuhan pakai cara penjara, saudara. Para wanita itu, saudaraku, mereka terbuka kasih Tuhan, tinggalkan dosa karena pasti ada pelanggaran hukum, makanya masuk penjara. Ada yang membunuh, ada yang pakai uang, ya, masalah keuangan, saudaraku. Juga mungkin hal-hal yang lain banyak lagi terjadi. Yang saya pikirkan, saudaraku, kenapa harus lewat penjara kamu bertobat? Tetapi di penjara pun, saudaraku, di rumah sakit pun, saudaraku, jangan pernah kita merasa diri kita sudah tidak berharga. Saya dan saudara tetap berharga. Mungkin saudara menikmati tayangan ini dari Smart People kita ini. Saudaraku, saudara sedang ada di rumah sakit. Saudara berkata, karena dosaku, kesalahanku, Tuhan izinkan aku mengalami semua ini. Saudara ada di dalam tempat yang lain. Tetapi saya katakan kepada kita, saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Saya suka ayat ini, saudaraku.
Yesaya 42 ayat 3 juga dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Injilnya, ketika dikatakan oleh penulis Injil maupun juga oleh Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya 42 ayat yang ketiga. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Haleluya, saudara. Saudara, ayat ini sungguh memberkati saya. Di tengah kegagalan yang pernah saya alami, jatuh dalam dosa, saudara, seperti buluh, dunia sudah memandang buluh itu sudah patah, sudah terkulai. Seperti sumbu, saudara, nyalanya sudah pudar. Saudara yang pernah gagal, atau sedang di dalam kegagalan karena dosa, saudara sedang di dalam keterpurukan, saudara merasa dirimu tidak berharga, baca ayat ini. Matius menggambarkan di dalam Injil tentang siapa Yesus Kristus sebagai hamba yang menderita, saudaraku, menunjukkan sebuah kata pengharapan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Saudara datang kepada Tuhan, saudara tidak dibuang. Saudara diterima seperti kasih Bapa terhadap anak yang hilang. Si bungsu itu, juga si sulung yang terhilang. Seperti Zakius yang terhilang. Saudara merasa dirimu tidak lagi diperhatikan siapapun. Dengar ayat ini, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Saudara kembali kepada Tuhan, kembali ke gereja, kembali melayani, kembali dipakai oleh Tuhan. Dosaku dan dosamu seperti dikatakan dalam gambaran ini, kalau sudah pernah kita lakukan, akan menjadikan kita seperti yang tidak berguna. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Itu bagi Tuhan. Dunia sudah tidak lagi memberikan kesempatan kepada kita, tetapi Tuhan masih mau memakai kita. Di sini mungkin kita tidak diterima, tapi Tuhan bisa pakai. Sumbu yang pudar nyalanya itu tidak akan dipadamkannya. Tuhan bisa nyalakan di tempat lain. Mungkin di tempat ini sumbu yang pudar itu sudah tidak menyala, tapi Tuhan bisa pakai, sudah ditempatkan di tempat lain. Menjadi sumbu yang pudar itu menyala. Saudaraku, Allah menyatakan hukumnya. Kristus datang sebagai hamba yang menderita dalam gambaran Yesaya ini. Itulah memberikan suatu pengharapan. Saudara, jangan di tengah keterpurukan dan kerapuan kita menjadi putus asa. Tetapi hari ini, sekali lagi, melangkahlah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, cari komunitas yang betul-betul terbuka sebagai gereja Tuhan, sebagai komsel, sebagai komunitas persekutuan. Datang ke sana, jangan ikuti suasana hatimu. Iblis paling suka, saudaraku, bulu yang patah itu akan makin diputuskannya, tapi bagi Tuhan tidak akan diputuskannya. Sumbu yang sudah pudar nyalanya itu akan dipadamkan, bahkan tidak dipandang lagi, tapi di hadapan Tuhan akan kembali menyala. Yang sudah pernah jatuh dalam dosa, saudara disiasat oleh gerejamu, didisiplin, tidak boleh pelayanan. Dengar ayat ini. Kalau di gerejamu engkau tidak diberi kesempatan lagi, tetap saudara ada di situ. Satu hari kelak, kalau ada kesempatan setelah proses disiplin gereja atau siasat gereja, saudara alami, digembalakan khusus, saudara terima,
saudara akan kembali lagi. Setelah saudara bertobat dan melayani lagi. Tuhan tidak pernah buang kita. Kalau pemimpin-pemimpin gereja bisa buang kita, tidak lagi beri kesempatan. Tuhan tidak demikian. Mungkin di bidang ini kita tidak lagi bisa melayani. Tetapi bidang lain kita bisa melayani. Saudara yang merasa hidupmu, rumah tanggamu tidak jadi teladan. Karena mungkin ada anggota keluargamu yang membuat kesalahan. Dan saudara merasa dirimu tidak layak lagi untuk melayani. Ingat, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya adalah apa? Allah terbuka. Yang penting adalah apa? Kalau kita gagal, akui kegagalan. Kalau kita jatuh dalam dosa, akui. Kalau keluarga kita yang salah, ada yang bersalah, kita akui. Tidak perlu kita tutupi. Tapi di hadapan Tuhan, jangan kita menutup diri. Bangkit, saudaraku, maju, dan menjadilah lebih daripada pemenang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berjumpa di dalam kesempatan yang lain. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan melalui tayangan ini, Smart People Church ini, dipakai Tuhan. Biarlah lebih banyak lagi, karena kami yang akan men-share-kannya, lebih banyak orang akan terjangkau Tuhan melalui tayangan media ini. Karena ketika mereka tidak mau ke gereja atau mereka tidak bisa ke gereja, kami bisa pakai khotbah-khotbah ini. Setiap firman Tuhan menjadi berkat bagi kami dan kami bagikan kepada orang lain. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam diri kami yang rapuh ini, kami mengerti ada kasih Tuhan dengan kekuatan-Mu yang sempurna, yang mau menolong kami. Kami serahkan Tuhan sekali lagi, setiap jemaat Tuhan, saudara-saudara terkasih kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba tidak berjumpa dengan mereka, tetapi sekarang hamba bersama mereka di dalam doa. Biarlah Tuhan teguhkan iman kami, bangkitkan diri kami, Roh Kudus di dalam hidup kami, terus menggelora, sehingga kami tidak memadamkan roh, tetapi kami sungguh melakukan kehidupan kami dengan semangat yang baru yang Tuhan berikan. Terpuji nama-Mu, Engkau berkati semua yang sudah Tuhan pakai, dan sarana ini biarlah melalui Smart People Church ini semakin dipakai oleh Tuhan luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.